Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1140. Dalam preview dikatakan bahwa para kesatria suci mulai bergerak di Pulau Elbaf. Selain itu, dipertanyakan juga akan seperti apa nasib dari para kru bajak laut topi jerami di negeri para raksasa itu. Jadi chapter terbaru ini akan memperlihatkan aksi dari kesatria suci, dan akan ada pula konflik yang terjadi antara mereka dengan para kru Luffy. Namun, selain menampilkan hal tersebut, masih akan ada berbagai hal yang seru dan menarik lainnya dalam chapter terbaru ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Im Sama yang ada di Marijui. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu sedang berjalan memasuki ruangan beku. Bila kita ingat kembali, ruangan beku merupakan tempat rahasia di kastil Pangia yang dipakai untuk menyimpan sebuah topi jerami besar. Kali ini, Im Sama pun berdiri di hadapan topi jerami tersebut, dan diketahui bahwa topi itu milik Joy Boy pada masa lalu. Di sana, Im Sama tampak geram, dan dia mulai berbicara sendiri dengan berkata bahwa penerus dan warisan Joy Boy semakin terasa mengganggu pada masa ini. Tapi dengan yakin, Im Sama memastikan dia akan kembali menang seperti dalam abad kekosongan. Kemudian dia akan berkuasa dengan selayaknya. Berhubung Im Sama bilang dia akan berkuasa dengan selayaknya, maka artinya untuk sekarang dia merasa belum berkuasa dengan layak atau belum berkuasa sesuai dengan tujuan utamanya. Tujuan utama Im Sama adalah berkuasa di depan banyak orang sebagai raja dunia. Namun karena satu dan lain hal, dia belum bisa melakukan itu sekarang sehingga dia menutupi identitasnya dari publik dan memilih untuk memimpin pemerintah dunia dari balik layar. Im Sama tahu soal ramalan bahwa akan ada perang besar dalam dunia ketiga ini. Jadi Im Sama ingin memenangkan perang itu terlebih dahulu sebelum dia mendeklarasikan diri di hadapan publik sebagai raja dunia. Sebab jika dia memperkenalkan diri sebagai raja dunia sebelum perang itu terjadi, maka kekacauan besar yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah dunia akan pecah dan membawa dampak yang buruk. Beralih ke tempat lain di Marijui, diperlihatkan suatu ruangan dalam kastil di mana ada dua kesatria suci yang sedang berbincang di tempat itu. Salah satu dari mereka berasal dari keluarga Don Quixote seperti Doflamingo, dan satunya lagi dari keluarga Shepherd sama seperti Gorose Jupiter. Kesatria suci dari keluarga Don Quixote itu bertanya, menurut rekannya itu, siapa musuh pemerintah dunia yang paling berbahaya saat ini? Apakah Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi atau salah satu dari para Yonko? Kesatria suci dari keluarga Shepherd pun menjawab, jika dilihat dari aksinya saat ini, dia bisa bilang Dragon adalah orang yang paling berbahaya untuk saat ini. Sebab ulah dari pasukan revolusi di bawah komando orang itu telah menimbulkan berbagai masalah untuk pemerintah dunia. Salah satunya adalah masalah pangan akibat kehancuran kapal-kapal supply. Namun, jika dilihat dari potensi, menurutnya yang paling berbahaya adalah Yonko Luffy, karena dia mengonsumsi buah iblis yang paling ditakuti sekaligus paling dicari oleh pihak pemerintah dunia. Jadi jika Luffy terus dibiarkan, maka dia akan berkembang menjadi semakin merepotkan. Satria suci dari keluarga Don Quixote yang bertanya itu pun setuju dengan jawaban rekannya itu. Sementara mereka berbincang, tiba-tiba Satria suci lain datang memasuki ruangan itu. Orang ini masih ditampilkan berupa siluet saja, tapi berdasarkan perkataan dari dua kesatria suci di sana, akan diketahui bahwa dia menjabat sebagai wakil ketua, posisi yang hanya satu tingkat di bawah Figureland Shamrock. Dia pun bilang kepada mereka bahwa baru-baru ini Shamrock memanggil kesatria suci dari keluarga Ethan Baron untuk datang membantu misinya di Pulau Elbaf. Jadi dia mengingatkan kepada yang lain untuk bersiap-siap karena mungkin saja Shamrock akan memanggil mereka ketika diperlukan nanti. Beralih ke Pulau Elbaf, Shamrock dan Gunko sedang berada di suatu tempat sepi di dunia matahari, dan di sana pun sudah ada kesatria suci lain dari keluarga Ethan Baron yang dipanggil oleh Shamrock beberapa waktu yang lalu dengan teknik summoning. Kesatria suci dari keluarga Ethan Baron ini memiliki sifat yang santai, suka bercanda, tapi juga kejam. Dia tahu bahwa Gunko adalah tipe orang yang sangat mudah emosi, sehingga dia pun meledek wanita itu dengan bilang bahwa Gunko adalah kesatria suci yang paling lemah yang harusnya tidak ikut dalam misi yang sulit seperti ini. Gunko pun marah kepada kesatria suci Ethan Baron itu dan bertanya kepada Shamrock mengapa dari sekian banyak kesatria suci harus orang itu yang dipanggil ke sini. Gunko memang sudah benci kepada orang itu sejak dari lama. Shamrock lalu meminta mereka untuk menghentikan segala omong kosong dan fokus pada misi. Dia menjelaskan apa yang harus segera dilakukan sekarang ini untuk membereskan misi. Shamrock ingin Gunko mencari sekolah di Elbaf dan menangkap anak-anak raksasa yang ada di sana. Kekuatan tanda panah Gunko sangat efektif untuk dipakai menangkap para bocah raksasa itu, karena tanda panah tersebut bisa dibentuk selayaknya perban yang kuat untuk
digunakan mengikat target. Sementara itu, Ksatria Suci dari keluarga Ethan Baron harus menimbulkan kekacauan yang mencolok untuk mendapatkan fokus dari banyak prajurit raksasa. Alasannya agar fokus orang-orang tertuju pada kekacauan itu dan hanya sedikit yang menyadari aksi Gunko ketika memasuki sekolah Elbaf. Selain itu, agar para raksasa pun bisa merasakan teror dari kekuatan besar milik Ksatria Suci. Sedangkan untuk Shamrock sendiri, dia hendak pergi menuju ke dunia surga karena ada seorang bangsawan yang ingin dia temui di sana. Menurutnya, bangsawan itu dulu pernah melakukan kerjasama rahasia dengan pihak pemerintah dunia, sehingga Shamrock ingin menemuinya dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Kemudian cerita beralih ke pesta di desa barat. Ketika acara yang meriah tengah berlangsung di tempat itu, tiba-tiba ada kelompok raksasa yang datang ke lokasi pesta. Raksasa yang memimpin mereka terlihat tangguh dan punya banyak bekas luka, sehingga memberinya kesan yang terlihat sangar. Dori dan Brogy yang melihatnya pun langsung waspada karena mungkin ada permusuhan antara mereka pada masa lalu. Secara intimidatif, Dori berkata sudah lama mereka tidak bertemu, tapi raksasa itu sama sekali tidak terintimidasi. Dia pun bertanya di mana Luffy si topi jerami. Mereka datang ke sana karena diutus oleh bangsawan dari dunia surga untuk membawa Luffy ke dunia atas, sebab bangsawan itu ingin melihat transformasi wujud putih Nika yang dimiliki oleh Luffy. Belum diketahui apakah bangsawan yang mengutus raksasa ini adalah orang yang sama dengan bangsawan yang ingin ditemui oleh Shamrock atau bukan, sebab kita belum diperkenalkan siapa-siapa saja bangsawan yang ada di dunia surga itu. Sanji yang melihat betapa tidak sopannya cara si raksasa utusan itu mencari Luffy pun menjadi sangat kesal. Namun Usopp menahan Sanji dan memintanya untuk tidak membuat kekacauan. Melihat keadaan semakin panas, Zoro sebagai tetua mulai angkat bicara. Dia bilang boleh saja jika bangsawan itu ingin bertemu dengan Luffy di dunia surga, tapi Zoro harus ikut serta untuk menemaninya karena Luffy adalah tamunya di Pulau Elbaf. Dori dan Brogy pun setuju, bahkan mereka berdua juga berniat ikut naik. Tapi para raksasa di sana baru menyadari bahwa Luffy sudah tidak ada di sana. Luffy, Zoro, Nami, dan Rod pergi diam-diam ke kastil Aurus ketika orang-orang sedang sibuk berpesta beberapa waktu yang lalu. Saat mereka bertanya-tanya kemana Luffy dan yang lain pergi, tiba-tiba sosok tak diundang datang ke tempat itu. Dia adalah Ksatria Suci dari keluarga Ethan Baron tadi. Berhubung misi yang dia dapatkan dari Shamrock adalah menimbulkan kekacauan yang mencolok, maka dia berniat untuk mengacau di pesta yang dia temukan secara kebetulan itu, sebab di sana ada banyak raksasa. Sanji dan Jinbei langsung waspada ketika melihat Ksatria Suci itu muncul, karena mereka berdua bisa merasakan orang itu sangat kuat. Para raksasa lalu bertanya siapa dia dan mulai menduga bahwa dia adalah penyusup. Ksatria Suci itu pun berkata tak penting untuk menjawab pertanyaan itu, karena sebentar lagi mereka semua akan mati. Para raksasa pun kesal mendengar jawaban itu, sehingga mereka langsung mengangkat senjata dan siap untuk bertempur. Sementara itu, Gunko datang ke sekolah Walrus. Dia mulai menangkap setiap anak yang ditemuinya dengan tanda panah yang dibuat seperti perban. Kekacauan pun terjadi sehingga asisten Sal yang tengah mengajar langsung mengambil dinding musi dan melapor kekacauan itu kepada Sal. Ketika Gunko melihat asisten Sal, dia menusuk raksasa tersebut dengan tanda panahnya yang tajam. Tapi untung saja asisten Sal telah lebih dulu melapor kepada Sal. Setelah terkena tusukan, asisten Sal itu langsung tumbang. Tapi kemungkinan besar dia masih hidup dan bisa selamat jika mendapatkan penanganan yang tepat. Sementara itu, Sal, Robin, dan Chopper yang mendengar hal tersebut pun segera meninggalkan perpustakaan dan menuju ke sekolah Walrus. Mereka bisa tiba dengan cepat karena jarak dari perpustakaan burung hantu dengan sekolah itu relatif sangat dekat. Di sekolah itu, anak-anak raksasa yang tertangkap menangis ketakutan. Seperti yang kita tahu, tahun-tahun damai di Elbaf membuat banyak anak raksasa terbiasa dengan kedamaian, sehingga kedamaian itu membuat mereka menjadi sangat lembek. Dengan begitu, maka wajar jika mereka ketakutan dalam situasi seperti ini. Untung saja, Sal, Robin, dan Chopper segera datang dan memasuki sekolah itu. Di sana pun Robin meminta Gunko untuk melepaskan anak-anak raksasa, tapi Gunko langsung menolak. Robin pun murka dan menggunakan mode iblisnya, kemudian memunculkan banyak lengan di area sekitar sana. Melihat itu membuat Gunko langsung mengambil ancang-ancang untuk bertarung. Jadi setelah ini kita akan melihat Robin dalam mode awakening bertarung melawan kesatria suci wanita yang bernama Gunko. Setelah itu, cerita beralih ke kastil Aurus, memperlihatkan Luffy dan Gaban yang sedang bertarung untuk memperebutkan kunci rantai Loki. Di sana Luffy terlihat sangat kesulitan karena rupanya skoper Gaban terlalu kuat. Di umurnya yang sudah tua itu, Gaban masih sangat kuat dan memiliki pergerakan yang sangat cepat. Meski pada awalnya Luffy sangat kesulitan, namun pada akhirnya Gaban menyerah dengan sukarela. Dia pun membiarkan Luffy mengambil kunci itu. Di sini terlihat bahwa Luffy masih perlu latihan lagi dan Gaban adalah sosok yang sangat tepat untuk melatih Luffy. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1140. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.